Assalamualaikum. Hubungan semiotik dengan semantik. Semiotika berasal dari kata Yunani yaitu semion yang berarti tanda atau sigen. Dalam bahasa Inggris itu adalah ilmu yang mempelajari sistem tanda secara umum seperti bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya. Semiotika biasanya didefinisikan sebagai teori filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Sedangkan tokoh yang merumuskan adalah yang pertama ada Charles Sanders tentang hubungan triadik antara ikonitas, indeksitas, dan simbolitas dengan istilah semiotika. Sedangkan Ferdinand de Saussure melalui dikotomi sistem tanda, signifid dan signifier, atau signifi dan signifikan yang bersifat atomistis. Dan Saussure dengan istilah semiologi. Sedangkan semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya atau disebut makna. Istilah lain yang pernah digunakan hal yang sama adalah semiotika, semiologi, semasiologi, dan semetik. Menurut studi tentang pengertian makna dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. Semantik sebenarnya merupakan ilmu tentang makna, dalam bahasa Inggris disebut meaning. Kata semantik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sema, kata benda yang berarti menandai atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Kemudian semantik disepakati sebagai istilah yang digunakan dalam bidang linguistik untuk mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan sesuatu yang ditandainya. Di mana letak hubungan antara ilmu semiotika dan semantik? Semiotika adalah untuk memahami tanda-tanda yang berserakan di sekitar manusia dari perspektif semiotika. Semua hal bisa dikategorikan tanda, termasuk tanda-tanda yang terdapat dalam struktur bahasa, lebih cenderung pada aspek diakronis daripada sinkronis, sedangkan semantik lebih ke aspek bahasa linguistik, merupakan alat ekspresi dan komunikasi manusia. Manusia bisa menjelaskan pada sesamanya ide-ide, konsep-konsep, dan bahkan sesuatu yang dinamakan tanda dengan perantara bahasa. Lebih mengarah pada aspek sinkronis bahasa atau langue yang disebut kesejamanan daripada aspek diakronis bahasa dan parole. Maka relasi atau kaitan posisi semantik dengan semiotik. Linguistik adalah sebagai tanda dilalah untuk kemudian dikategorikan dan diklasifikasikan oleh semiotik, diekspresikan dan dikomunikasikan melalui ide, gagasan atau konsep-konsep oleh semantik yang disebut linguistik. Ada beberapa definisi semantik menurut beberapa ahli. Yang pertama, Charles Morris mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Yang kedua, ada JWM Verhaar mengemukakan bahwa semantik berarti teori makna atau teori arti, yaitu cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Yang ketiga ada Lehrer. Semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Yang keempat, menurut Kambartel, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Yang kelima, menurut Dr. Mansur Pateda, semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna.
Yang keenam, menurut Ferdinand de Saussure, semantik terdiri dari komponen yang mengartikan, yang berwujud bentuk dan bunyi bahasa. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama yang diartikan Prancis, yaitu signifi, dan Inggris signified, dan dua yang mengartikan Prancis signifan, Inggris signifier, yang diartikan signifi, signified, sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari sesuatu tanda bunyi. Sedangkan yang mengartikan signifian atau signifier adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini adalah unsur dalam bahasa intralingual yang biasanya merujuk atau mengacu pada sesuatu referen yang merupakan unsur luar bahasa ekstralingual. Menurut Ferdinand de Saussure, komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Misal, sebuah kata, misalnya buku, terdiri atas unsur lambang bunyi yaitu B, U, K, U, dan konsep atau citra mental benda-benda objek yang dinamakan buku. Menurut Ogden dan Richard, tahun 1923, dalam karya klasik tentang teori semantik segitiga, kaitan antara lambang, citra mental atau konsep, dan referen atau objek. Makna kata buku adalah konsep buku yang tersimpan dalam otak kita dan dilambangkan dengan kata buku. Dapat disimpulkan bahwa semantik mengkaji makna tanda bahasa, yaitu kaitan antara konsep dan tanda bahasa yang melambangkannya. Menurut semantiknya Ogden dan Richard, dijelaskannya bahwa makna, pikiran atau referensi adalah hubungan antara lambang atau simbol dengan acuan referen. Hubungan antara lambang dan acuan bersifat tidak langsung, sedangkan hubungan antara lambang dengan referensi dan referensi dengan acuan bersifat langsung. Berkaitan dengan unsur-unsur makna, terlibat adanya tanda dan lambang, konsep dan acuan. Konsep atau referensi merupakan sebuah makna sebagai hubungan antara lambang dan acuannya. Makna itu sendiri mengandung aspek-aspek tertentu dan berupa tema, rasa, nada, dan amanat. Sebagaimana telah disebutkan bahwa makna merupakan hubungan antara lambang dan acuannya. Batasan makna ini sama dengan istilah pikiran atau referensi Ogden dan Richard 1923 halaman 11 atau konsep Lyon 1977 halaman 96. Hubungan antara makna dengan lambang dan acuan sama, yaitu bersifat langsung. Ogden dan Richard juga mengumpulkan banyak definisi makna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu sifat yang intrinsik. Yang kedua, hubungan dengan benda-benda lain yang unik, yang sukar dianalisa. Yang ketiga, kata lain tentang suatu kata yang terdapat di dalam kamus. Yang keempat, konotasi kata. Yang kelima, suatu esensi atau aktivitas yang diproyeksikan ke dalam suatu objek, seperti suatu peristiwa yang dimaksud dan keinginan. Efek-efek yang membantu ingatan jika mendapat stimulus, asosiasi-asosiasi yang diperoleh. Seperti beberapa kejadian lain yang membantu ingatan terhadap kejadian yang pantas. Dan suatu lambang seperti yang kita tafsirkan. Menurut Charles S. Birch, hubungan antara tanda, penanda, dan petanda dengan tiga istilah, yaitu yang pertama ada image, yaitu icon yang penandanya dalam beberapa hal menyerupai pertandanya. Yang kedua diagram, yaitu icon yang merupakan susunan dari penanda-penanda teratur yang masing-masing tidak menyerupai pertandanya, tetapi yang berhubungan, di antaranya mencerminkan hubungan petandanya. Yang terakhir ada metafor,
yaitu ikon yang antara penanda dan pertandanya terdapat kesamaan fungsional. Tingkatan kemiripan antara penanda dan pertanda itulah yang disebut ikonitas, atau istilah ulam motivation. Jadi, ikonitas bersangkutan dengan kejelasan tanda 24 bahasa atau leksem. Jika suatu leksem jelas atau transparan dalam arti ada kesepadanan antara penanda dan pertandanya, maka leksem itu tidak ikonis.